Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Desember 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Baik ya Leo, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Ada energi dari The Chariot di sana, berikut ada energi dari Four of Pentacles, berikut ada energi dari Seven of Pentacles, berikut ada energi dari Ace of Swords, dan berikutnya ada energi dari Justice. Waduh, oke ya. Kemudian kita lihat di sini ada energinya dari The Fool, kemudian ada energi dari Judgment, kemudian di situ ada energinya dari Four of Swords ya, dan kemudian ada energi dari Queen of Pentacles. Baik ya, jadi kalau melihat gini, semakin kamu ngecuekin si pasangannya kamu, semakin kamu membuat jarak dengan dia, semakin kamu bersikap dingin kepada dia, maka semakin hilang akal sehat dari si pasangannya kamu. Itu kalau mari lihat ya Leo. Jadi mari lihat gini, memang bukannya kamu tidak ingin ya, tidak ingin bersama dengan si dia. Hanya saja nampaknya mari ada beberapa hal ya yang membuat kamu ini tuh akhirnya jadi kok kayak ndak enak hati gitu loh ya. Ada yang sedang mengusik dirimu, ada yang sedang mengganggu dirimu, dan hal ini tuh mari lihat sudah terjadi ya agaknya telah beberapa bulan yang lalu gitu ya, semenjak beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, yang pastinya kayak bikin kamu sedih, kayak bikin kamu juga bisa mengalami rasa cemas, rasa takut gitu ya. Boleh-boleh memang belakangan hari pikiran dan perasaan belakangan minggu atau bulan itu tuh terusik lah pokoknya ya dirimu dengan cukup hebat lah kalau mari lihat ya. Cukup mengganggu gitu. Bisa-bisa kalau ditakar nih poinnya dari 1 hingga 10, boleh keterusikannya kamu sudah ada di level 7 ya, minimal lah level 6 ya, minimal level 6. Nah jadi kayak ada kepikiran sama kamu, udahlah aku sikapnya kepada si dia biasa-biasa aja lah gitu ya, akhirnya seperti itu. Udahlah sikapnya aku kepada dia agaknya lebih aku kurangin lagi, mungkin aku ini tuh sudah mesti terkonsentrasi kepada diriku sendiri aja. Aku mulai self love, aku mulai self care gitu ya. Aku mulai fokus kepada pekerjaanku saja gitu. Jadi kayak kamunya mengurang-ngurangi tautan energinya kamu ya, kuatan tautan energinya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Kayak kamu ngerasa terancam gitu loh. Jadi mungkin kamu sudah mulai mau mengajari dirimu dengan cara membiasakan kamu melewati hari-harinya kamu tanpa harus melekat kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Di sana kayak kamu lagi butuh untuk menetralkan kembali dirimu gitu loh, menenangkan kembali dirimu, mengkonsepkan lagi hidupnya kamu gitu ya, membangun lagi zona nyamannya kamu gitu loh ya. Jadi gak boleh lagi nih terlalu cinta sama dia, terlalu menggebu-gebu kepada dia. Gak boleh lagi nih terdampak atas sikapnya dia gitu ya. Jadi kamu kayak mau mengurangi kadar dari seberapa berartinya si pasangan kamu ini tuh kepada dirinya kamu gitu. Jadi kayak kamu mau melemahkan, kamu seperti mau melemahkan powernya dia atas hidupnya kamu itu secara garis besarnya. Jadi misalnya ketika dia ngecuekin kamu pas kamu lagi butuh perhatian, rasa sakitnya itu tuh nggak sakit-sakit banget, atau kalau bisa itu tuh ya sama sekali nggak ada rasa sakitnya lagi
Nah, itu contohnya ya. Pas kamu lagi pengen ngeromantisin dia, tapi dia seperti nunjukin sikap menolak, biar kamu di situ tuh ndak terdampak ya atas penolakannya dia itu tuh, sehingga bikin kamu galau, gelisah, marah, tak berarti, tak berharga. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap menjalani, cuman cara menjalaninya ini tuh tidak yang bisa bikin kamu kacau seperti apa yang pernah kamu alami, gitu loh. Ya, jadi hidupnya kamu usahakan jangan muter-muter berporos kepada si dia, gitu loh. Agar kamu bisa lebih santai, lebih rilaks gitu ya, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, seperti itu. Ya, tidak ada niatan untuk meninggalkan, hanya saja tidak mau lagi mengalami hal-hal yang seperti tadi Mari sampaikan ya, dalam hal yang negatif tadi. Sering sedih kamu atau mudah merasa kecewa kamunya, yang gitu-gitu tuh ya. Supaya kamu nggak marah, supaya kamu nggak menganggap dirinya kamu itu tuh seperti tidak berharga di hadapannya dia, gitu loh. Jadi kayak lebih stabil gitu ya. Itu yang kamu sedang usahakan, caranya kamu menjalani relationship ini, gitu loh. Supaya kamu kuat menunggu dia berproses, ya, menunggu dia berproses, supaya dia menjadi seseorang yang mirip seperti sosok figur yang kamu anggap ideal. Seperti itu, biar kuat gitu. Kalau asiknya galau, gamang gitu ya, asiknya cemas, resah, gelisah, lah bagaimana mungkin kan bisa tahan kan? Bagaimana mungkin bisa mampu untuk membersamai dia dalam jangka waktu yang panjang kan? Asik tercabik-cabik aja itu hati gitu kan, nggak mungkin ya. Akan mengkuras energinya kamu dengan jumlah yang sangat besar gitu kan, akan menderita soalnya kan, akan sengsara lah. Yo kamu nggak mau, apalagi kalau ini kan statusnya misal sudah suami istri ya kan. Kalau suami istri ya kamu juga punya konsep kan, kamu juga punya harapan kan, rumah tangga ini tuh bisa langgeng, bisa panjang gitu ya. Tapi bagaimana cara menjalani rumah tangga yang diharapkan panjang ini? Ya nggak bisa dong dengan cara-cara seperti kamu selama ini, bukan? Kalau sedikit bahagianya, banyakkan tidak bahagianya, waduh, kacau dong, ya kan gitu. Kan di sana. Nah, atau kamu yang sedang pacaran mengharapkan kemudian kamu berumah tangga dengan dia, bagaimana caranya sampai ke ikatan rumah tangga, beranak pinak, sampai menua bersama, kalau kemudian kamunya jadi capek, lelah, terkuras, bagaimana mungkin kan, seperti itu. Jadi kamu kayak lagi nyari cara ini, gimana cara ngejalanin relationship ini ya, tetap bersama tapi tidak menderita, kira-kira seperti itu. Dan ya kelihatan jelas dari sikap lakunya kamu. Misal, kalau ini kan Leo ya, biasanya orang-orang Leo itu tuh ceria, riang gitu, bawaannya itu tuh riang. Jadi beberapa waktu belakangan ini boleh-boleh ya kamu ndak begitu menunjukkan sisi dirimu yang seperti itu lagi ke dia, lebih banyak kalemnya, gitu ya. Biasanya kamu ya sibuk gitu loh, menunjukkan perhatiannya kamu kepada dia ya. Paginya kamu kasih dia greeting, siangnya kamu ingetin makan ya, kamu ingetin untuk sembahyang gitu. Kamu tanya dia butuhnya apa hari ini, dia bagaimana hari ini, itu ya. Kamu care sekali, peduli sekali. Belakangan kamu udah mulai agaknya ya
Yang biasanya ngasih greeting sudah tidak misalnya. Jika yang selama ini tuh rajin sembahyang ya Beb, nah ini kamu udah nggak ngingetin lagi. Misal ini contoh ya. Boleh selama ini tuh kamu kayak sibuk di dapur aja gitu ya. Habis waktunya kamu di rumah gitu. Nah belakangan kamu sudah mulai ya. Mulai kayak pergi hangout sama temen-temennya kamu. Gitu loh. Kamu lebih sering mengunci diri di kamarnya kamu ya daripada kamu berinteraksi dengan dia. Dan itu sikap yang demikian dinotis sama ayang bebeknya kamu. Loh, kok ini jadi dingin? Kok ada berubahnya ini? Ini macam bukan Leo yang biasanya nih. Gamang, jantungan. Jantungan di sini. Waduh, gawat nih, gitu dia. Ya, gawat. Jadi kalau mari lihat, ini tuh kan memang jelas ya, memang jelas. Kamu terpaksa kompromi memang dalam hubungan dengan dia. Dan selama ini tuh kamu mau-mau aja dalam keterpaksaan ini. Tapi kan saat sekarang sudah terpikir sama kamu, nggak mau lagi yang kayak gituan. Nah ketika kamu memaksakan dirinya kamu untuk benar-benar habis-habisan kompromi sama dia, itu yang memang diharapkan oleh pasangannya kamu loh. Itu ya. Jadi bukan dia yang beradaptasi sama kamu, tetapi kamu yang selama ini beradaptasi kepada dia kan. Dan itu dia rasa cocok. Itulah yang dia maui terjadi dalam hubungan kalian. Nah, ketika kamu tidak lagi melakukan seperti yang sama, ini dia keberatan ini, mari lihat. Nggak seneng dia. Cemas dia, gelisah dia. Gitu. Dan dorongan dan kecemasan ini, kegelisahan ini, ketidaksetujuan ini akan mendorong dirinya dia ya. Untuk agaknya memancing kamu kembali. Memberikan ekstra kepada kamu. Gitu loh. Dalam bentuk apa itu Cici Mari? Banyak hal tentu saja. Gitu ya. Misalnya dia sadar, oh kamu diemin dia sebab mungkin aku ini tuh terlalu sibuk, jarang memberikan waktu. Nah boleh nih rentang 1 hingga rentang 7 bulan Desember. Agak-agaknya dia lebih menyempatkan dirinya ya. Lebih lama, lebih panjang berinteraksi dengan kamu. Gitu. Atau nanti kamu lihat dia, ya, misalnya selama ini tuh dia agak pelit sama kamu. Itu yang menjadi keberatannya kamu, sangat wajar ya. Nah kemudian nanti dia bisa tuh traktir kamu di sana. Jadi dia tahu bahwa dia harus memberikan micin. Dia harus memberikan micin dalam hubungan kalian. Mancing kamu jangan diemin aku, kamu jangan tidak menunjukkan perhatiannya kamu sama aku. Ayo, tunjukin lagi, ayo kamu bisa. Nah, aku ajak kamu makan gacoan, gitu ya contohnya, ya di sana. Jadi kayak ada ini ekstra dari si dianya untuk kamu, ada kayak ngasih ini loh, kayak ngasih inilah, pokoknya pancingan lah, dalam bentuk pancingan ya, kayak bentuk pancingan sama kamu. Nah gitu. Dan dia mau supaya apa yang dia lakukan nanti itu tuh bisa merubah dirinya kamu. Supaya bisa mencegah perubahan dari dirinya kamu. Itu ya, kamu gak usah banyak-banyak pikir lah. Mari lihat gini, dia tuh taunya nih, dia salahnya apa, kurangnya kayak gimana sama kamu. Dia paham betul ini orang, paham betul. Itu ya. Jadi nanti kamu kamu sudah menyentil dia. Woi, ingat. Kamu agak keliru nih, kamu agak salah nih. Aku lagi gak seneng hati nih sama kamu. Gitu. Dan sentilannya kamu itu tuh berhasil menggugah dia. Iya ya. Aku agak-agaknya gimana gitu ya belakangan hari dengan Leo. Nah di situ, maka langsung nanti dia ini
Ya, jika selama ini tuh kamu yang antusias untuk berinisiatif mendekatkan dirimu kepada dia, ntar gantian ini, gitu ya. Dia yang nanti deketin dirinya dia sama kamu. Itulah. Tiba-tibanya dia nanya, "Beb, kamu udah makan?" Padahal jarang dia nanya kamu udah makan apa belum. "Beb, jalan-jalan yuk." Ngambil hati bos. Ngambil hati dia nantinya sama kamu. Gitu ya. Dan dia harapkan ya kamu nggak usah kamu mikir-mikir kayak gimananya. Langsung aja sambut terima. Ya. Sambut terima aja ajakannya dia untuk kamu kembali seperti kamu yang biasanya. Itulah. Iya, agak-agaknya kurang adil ya dalam relationship kalian ya. Take and give-nya itu tuh nggak berimbang. Banyakan kamu nih nampaknya. Banyakan kamu yang memberi ya. Banyakan kamu yang memberi. Gitu. Dan dia senang dengan prinsip yang seperti itu. Dengan sikap lakunya kamu yang demikian, senang dia. Itu loh. Nggak perlu dia setiap waktu memastikan kamu merasa nyaman. Ya, tapi kamu yang memastikan bahwa dia yang nyaman. Gitu ya. Nggak perlu dia repot-repot untuk menunjukkan tanggung jawabnya dia. Karena di sini tuh kamu sudah mau merepotkan dirinya kamu. Ya, untuk bisa nih kamu mengambil peran ya, berbagi tanggung jawab dengan dia. Jadi kamu kayak ngerapelin, kamu rapel, kamu jalanin tanggung jawabnya kamu pribadi, kamu juga mengambil minimal separuh dari tanggung jawabnya dia. Nah dia seneng yang kayak gituan. Kamu kan selama ini sangat amat memudahkan ini, ya. Kamu sangat amat memudahkan hidupnya dia. Jadi dampaknya kamu sebenarnya dalam hidupnya si pasangan kamu ya besar. Lu yuk kayak mana nggak besar ya? Ya, kayaknya dia ngasih 1.000, kamunya ngasih 10.000, gitu. Nah, makanya dia nggak mau kehilangan hal yang seperti ini. Maka dia akan berusaha, Itu loh. Jadi kayaknya dia bisa nih lucu-lucuannya nih ya. Waduh. Ini tuh Leo kok agaknya udah sadar ini ya, bahwa ini tuh semacam dia yang banyak pengorbanannya, aku cuman sedikit aja. Udah kelabuhi aja kelabuhi aja Leonya. Gitu ya. Kasih pancingan supaya dia kehilangan kesadaran kembali. Jangan sadar dianya. Nggak boleh sadar Leonya. Gitu, bahwa dia lebih banyak memberi dibandingkan dengan aku. Bahwa ada ketimpangan sosial. Ada ketimpangan sosial dalam hubungan kami. Itu, ya. Jadi kayak ada lah ini niatannya dia memperdaya kamu ini ya, memperdaya kamu. Dibikin kamu kasih gula-gula manis sebentar ya. Nah, supaya kamu ya bergiat lagi nih, ya. Kamu bergiat lagi untuk lebih memprioritaskan dia, lebih mengutamakan ya. Malah kalau bisa ya kamu menambahkan lagi nih apa yang sudah kamu lakukan itu tuh menjadi tolak ukur ya, dan kemudian kamu tambahkan lagi ininya, kadarnya, kualitasnya seperti itu. Karena ini pun orang pengen lama ini sama kamu ya, dia pun sesungguhnya ingin jangka panjang ini sama kamunya. Itu loh. Nah bagaimana mungkin keinginannya dia mau berjangka panjang sama kamu kalau kamunya sudah mulai ogah-ogahan. Dia pun ingin jangka panjang sama kamu ya kan, karena dia dapetin benefit ya dari kamu. Itu loh. Coba kalau misalnya dia nggak dapat benefit apapun dari kamu ya mungkin dia nggak terlalu gimana-gimana juga lah sama kamu kan. Seperti itu. Setidaknya benefitnya dia apa? Nyaman gitu loh. Batin itu tuh kan pengen ya dicintai, disayangi. Nah, dia bisa dapat itu dari kamu. Ada orang yang setia, menunggu, menanti. Ah, itu kan enak. Enak, itu yang dia pengen dari kamu. Itulah. Ada orang yang mensupport dia ketika dia dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Nah itu kan bisa dia dapatkan dari kamu katanya. Nggak pun mesti kayak pemberiannya kamu kepada dia adalah dalam bentuk tenaga ekstra, capek kamu jadi kayak maaf babu gitu ya, ngasih duit banyak-banyak, nggak mesti harus seperti itu ya. Dimanjain sama kamu, nah itu udah menyenangkan, diperhatiin udah menyenangkan gitu loh, dimudahkan hidupnya dia, akan tanggung jawabnya dia kan enak. Nah itu ya, itu hal yang berharga ya di matanya dia gitu loh. Jadi kalau untuk jadi pasangan ya memang dia lihat cukup ideal lah kamu di situ, cukup ideal. Mari lihat. Tapi gini, kalau kalian dalam kondisi masih pacaran, kalau dilihat-lihat, bukan pacaran doang ya, dalam semua status relationship, kalau dilihat siapa yang paling banyak cintanya di sini, ya, maka itu jawabannya adalah kamu nih. Mari lihat. Ini tuh perbedaan jumlah banyaknya cinta itu tuh cukup signifikan juga ini. Mari nampak. Misalnya ya, kamu cinta kepada dia itu tuh ada di poin 6 dari 10. Si dianya berapa? Cuman 2. Cuman 3. Kalau cinta ya, ini perkara rasa ya. Dan ini harusnya sih kamu tahu ini Leo. Pasti kamu kan bisa ngebaca ya. Dia bisa aja ya berbuat adalah hal-hal yang menurut kamu baik. Tapi kamu tuh bisa secara intuitif ya merasakan bahwa ini tuh hanya sebatas perbuatan baik doang. Ini tuh bukan dari ini tuh kemudian ini sebatas baik doang ya, atau kemudian iya tapi kamu tahu ruhnya itu loh, ruh dari tindakannya dia itu tuh iya hampir-hampir nggak ada gitu. Kamu pasti tidak bodoh, kamu pasti tahu itu. Dan mari lihat, itu juga salah satu hal yang bikin kamu kecewa ya. Itu salah satunya, itu yang bikin kamu sedih itu. Kok iya sih sudah sekian lama, kok iya sih setelah sekian banyaknya yang aku lakukan, aku udah berusaha memberikan yang terbaik nih, namun kok kayaknya cintanya dia belum banyak ya. Cintanya dia hanya sekedar ada cinta saja untuk aku. Gitu. Kamu ini tuh kan lagi nggak butuh misalnya uang. Maksudnya nggak butuh uang yang bisa mendanai kamu setiap saat, setiap waktu belanja, jajan, beli ini, beli itu dalam kemewahan. Kamu kan juga ingin ada kucuran cinta yang besar ya, badai cinta yang kamu alami di sini melalui dia. Jadi jangan kayak kecintaan sendiri kamunya, gitu. Jadi kayak nggak bisa dikonversikan hadirnya dia secara utuh, lahir batin, ya. Dalam bentuk hanya sebatas kamu dikasihin duit banyak-banyak, dia hanya sekedar nongol ada saja. Bisa kamu tatap dengan matanya kamu. Kamu kan ingin lebih daripada itu. Memang mari lihat sih ini bukan satu hal yang kurang ajar ya yang kamu mintakan ini ya. Enggak. Ini sangat wajar sekali. Gitu loh. Jadi ini bukan kayak misalnya kamu sedih, bukan sebab ini si Leo lagi lebay, bukan. Kamu tidak lagi lebay. Kamu tidak lagi sensian. Tapi memang kering, jadinya agak-agak kering jiwanya kamu sama si dia. Ya, atau ketidakbahagiaan karena melihat jiwanya dia itu tuh tidak menyala kepada kamu. Gitu loh. Kurang nyala api cintanya dia itu tuh kurang kamu rasakan. Gitu kan? Nah, di sana. Jadi kamu akan lihatlah ya, setidaknya akan cukup
membahagiakan kamu juga lah ya. Setidaknya mengurangi rasa sedihnya kamu, galaunya kamu. Walaupun ini kok hanya seperti kayak boleh temporer ya. Nanti dia sikapnya manis, sikapnya romantis, sikap yang peduli sama kamu. Walaupun hanya sebentar, mari lihat. Karena dia pasti akan kembali lagi ke setelan yang kemarin itu ya, yang bikin kamu sedih ini. Tapi setidaknya bisalah mengobati hatinya kamu. Sampai kemudian dia mau stabil ya, terbentuk dia. Sikap-sikap yang kamu anggap bisa membahagiakan kamu ya, terbentuk secara kuat menjadi pribadinya dia ya. Walaupun cuma sebentar-sebentar manisnya ini, tapi ini akan menguatkan kamu lah, akan bisa bikin kamu tabah, terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Leo, hadir energi dari Cancer, Aquarius, berikut Libra, ada Pisces di sini, energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Virgo, kemudian energi dari Gemini, kemudian ada energi dari Taurus hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.